the student of 5th grade. How are you today? Nah, Miss Tuti harap kalian masih tetap semangat belajar online-nya, masih tetap selalu sehat dan jaga kesehatan. Nah, ngomong-ngomong tentang kesehatan nih, topik kita hari ini adalah berhubungan dengan something that we eat and that we drink, yaitu food and drink. Nah, untuk pembahasan awal, Miss Tuti akan memberikan beberapa vocabularies yang nanti bisa kalian hafalkan di rumah, baik cara pengucapannya dalam bahasa Inggris maupun artinya dalam bahasa Indonesia. Oke? Check this out. Okay, here are some the vocabularies of food and drinks. The first one is buns. You can repeat after me. Kalian bisa mengulang setelah Miss Tuti mengucapkan ya. Oke. Buns. Cookies. Sandwich. Sausage. Cereals. Porridge. Chips. Grilled chicken. Steak. Jam. Muffin. Coffee. Ice cream. Popsicle. Milk. Yogurt. Orange juice. Tea. Hot chocolate. Fresh water. Nah, bisa dilihat ya, tadi sudah Miss Tuti berikan beberapa vocabularies yang berhubungan dengan food and drink. Oke? Nah, sekarang dalam food and drink itu nanti Miss Tuti akan menjelaskan tentang beberapa penggunaan dari some and any atau dan how many and how much. Ya, nanti akan Miss Tuti jelaskan lebih detailnya bagaimana cara menggunakan kata ini dalam ekspresi di food and drink. Nah, pertama adalah some dan any. Actually, some and any itu have the same meaning, mempunyai arti yang sama, yaitu beberapa. Both of them, keduanya, ya, some and any, mempunyai arti yang sama, but they are different in use. Jadi mereka tapi beda di cara penggunaannya. Bedanya di mana? Mari kita lihat sama-sama ya. Untuk yang some itu digunakan pada kalimat positif atau affirmative sentence. Kalimat positif itu maksudnya adalah di dalam kalimat tersebut tidak ada kata tidaknya atau not. Seperti contohnya, there are some potatoes on the table. Ada beberapa kentang di atas meja. There are some potatoes on the table. Itu adalah kalimat positif. Sedangkan untuk any kita gunakan adalah dalam bentuk kalimat negatif dan kalimat tanya atau negative and interrogative sentence. Nah, kalimat negatif itu berarti kalimat yang di dalam kalimat itu ada kata tidaknya atau in English ada not-nya. Contohnya ya, there aren't any potatoes on the table. Tidak ada beberapa kentang di atas meja. Seperti itu. Kalau kalimat tanyanya berarti berubah, are there any potatoes on the table? Tidak ada beberapa kentangkah di atas meja. Seperti itu, ya. Nah, ketika mereka itu berbeda dalam penggunaan, yang satu hanya dipakai untuk kalimat positif untuk some dan yang any untuk kalimat negatif dan kalimat tanya,
Tetapi mereka punya ya kesamaan, yaitu keduanya itu bisa digunakan dalam kalimat countable and uncountable noun. Jadi ada kalimat yang di dalam kalimat tersebut nanti ada unsur bendanya itu bisa digunakan untuk yang tidak bisa dihitung dan atau yang bisa dihitung. Jadi mau dia benda yang bisa dihitung atau tidak bisa dihitung, bisa tetap menggunakan some dan any. Jadi keduanya ini bisa digunakan untuk benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Miss Tuti akan beri contohnya biar kalian lebih jelas ya. Nah, kalimat positif. Jadi dalam penggunaan kalimat positifnya, Miss Tuti nanti di situ akan ada contohnya ini. Nah, there is some milk in the fridge. Ini adalah kalimat positif yang mengandung makna uncountable noun atau kata bendanya itu tidak bisa dihitung. Nah, kalau memang tidak bisa dihitung, kita lihat dari mana? Dari kata bendanya. Kata bendanya yang mana sih? Oh, ini milk. Yang dimaksud ada milk adalah kata bendanya. Milk ini termasuk uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Ya, jadi harus ada takaran. Itu namanya uncountable noun. Nah, milk ini kita pakai some, dan ingat ketika bendanya itu tidak bisa dihitung, maka to be yang digunakan adalah is. Ingat-ingat ya, ini makan misalnya Miss Tuti beri contoh, there is some milk in the fridge. Ada beberapa susu di dalam kulkas. Pakainya is ya. Ingat-ingat kalau untuk yang tidak bisa dihitung. Nah, kita lihat dulu untuk yang B, contoh B. There are some potatoes in the fridge. Nah, kata benda potatoes atau kentang-kentang ini ya lebih dari satu, maka kentang ini adalah masuk ke dalam benda yang bisa dihitung, countable noun. Nah, maka to be yang digunakan adalah are, bukan is. Gitu ya. Paham sampai di sini anak-anak? Oke, paham ya? Nah, di sini bisa dilihat lebih detail kembali perbedaannya. Kapan kita menggunakan to be is dan kapan kita menggunakan to be are. To be is berarti digunakan untuk benda yang tidak bisa dihitung. Dan untuk to be are maka akan digunakan benda yang bisa dihitung. Misalnya aku nggak mau there is, Miss, bisa this is some milk, boleh ya. Atau di sini pakainya those are some potatoes, boleh ya. Oke, sekarang selanjutnya untuk kalimat tanya, any ya. Ini digunakan untuk dalam kalimat negatif dan kalimat tanya yang seperti saya sudah jelaskan tadi. Any ketika dia dibuat dalam kalimat negatif, untuk kalimat negatif sama. There isn't any milk in the fridge. Dia masuk di uncountable. Milk adalah benda yang tidak bisa dihitung. Maka seperti aturan yang awal tadi, to be-nya harus is. Tetapi karena dipakai dalam kalimat negatif, jangan lupa pakai not-nya di sini. Ini bisa disingkat ya. There isn't any milk in the fridge. Tidak ada beberapa susu di dalam kulkas. Mengerti? Nah, sekarang kita kalau berubah ke dalam kalimat tanya, sama. Is-nya selalu berada di depan. Is there any milk in the fridge? Is there any milk in the fridge? Karena milk tidak bisa dihitung, maka to be yang digunakan adalah is. Jadi sudah bisa dimengerti ya untuk yang negatif dan kalimat tanya. Nanti cara menjawabnya hanya
no, there is not, atau no, yes, there is. Seperti itu. Next, yang kedua. Untuk kalimat negatif dan kalimat positif yang untuk benda bisa dihitung atau countable. Tadi kan tidak bisa dihitung, sekarang yang bisa dihitung. Maka to be yang digunakan sama seperti yang song tadi, yaitu menggunakan are. There aren't any potatoes in the fridge. Tidak ada beberapa kentang di dalam kulkas. Nah, di sini tidak ada, maka jadi aren't ya. There aren't any beberapa potatoes. Karena ini bisa dihitung, maka pakai to be-nya are. Dan bentuknya negatif, jangan lupa pakai bentuk not di sini. Ini bisa disingkat ya. Terus ketika ini dirubah menjadi kalimat tanya, maka akan seperti are-nya berada di depan. Are there any potatoes in the fridge? Adakah beberapa kentang di dalam kulkas? Nah, bisa yes, there are, atau no, there aren't. Ya, good. Nah, untuk arti kalimatnya, tidak ada susu di dalam kulkas. Yang pertama ini tadi ya. Oke, tidak ada beberapa susu di dalam kulkas. Oke, yang kedua, tidak ada beberapa kentang di dalam kulkas. Bisa dihitung. Terus yang ke B ini, adakah beberapa susu di dalam kulkas? Ya. Terus adakah beberapa kentang di dalam kulkas? Seperti itu. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang penggunaan dari how many. Tapi sebelum menuju ke how many, kira-kira yang tadi sudah jelas belum ya? Miss Tuti harap sudah jelas ya. Misalnya belum jelas, boleh kok japri ke nomor WA Miss Tuti ya. Oke, untuk how many itu berarti berapa banyak, seberapa banyak. Itu digunakan untuk benda yang bisa dihitung. Nah, dalam bahasa Inggris itu memang ada perbedaan ya antara benda yang bisa dihitung dan benda yang tidak bisa dihitung. Ya, jadi nanti Miss Tuti akan berikan list tambahan benda-benda apa saja yang bisa dihitung dan yang tidak bisa dihitung. Oke, contohnya ini yang A. How many potatoes do you need? Ya. Berapa banyak kentang yang kamu butuhkan? I need 3 kilos of potatoes. Aku butuh 3 kilo kentang. Terus yang ke B, how many tomatoes do you buy? I buy 10 tomatoes. Aku membeli 10 tomat. Ya, bisa dilihat ini potatoes dan tomatoes adalah benda yang bisa dihitung. Next, how much? How much itu berarti sama ya, berapa banyak. Digunakan untuk benda yang tidak bisa dihitung. Tadi bisa dihitung untuk ini, kalau yang ini tidak bisa dihitung. Contohnya, how much milk do you need? Berapa banyak susu yang kamu butuhkan? I need 2 glasses of milk. Aku butuh 2 gelas susu. Yang kedua, how much sugar do you buy? I buy 3 kilos of sugar. Aku membeli 3 kilo gula. Seperti itu ya. Sudah memahami ya? How much dan how many? Jadi tergantung dari kata benda yang akan kalian gunakan. Harus bisa membedakan dulu. Ini bendanya bisa dihitung apa tidak ya. Jadi nanti kalian bisa menentukan aku harus pakai yang mana ya, how much atau how many. Oke, itu tadi penjelasan dari Miss Tuti ya. Nanti Miss Tuti akan berikan untuk listnya, tabelnya, benda yang countable atau bisa dihitung dan yang uncountable tidak bisa dihitung. Oke? Saya harap semua sudah mengerti apa yang Miss Tuti jelaskan. Jika memang belum paham, boleh bertanya
boleh langsung menghubungi ke nomor WA Miss Tuti. Oke? Thank you for watching. I'll see you next. Bye-bye.